Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada malam hari ini kita dipertemukan dalam majlis yang insyaallah diberkahi ini. Yang jelas dari tanda-tanda keberkahan adalah hujan, yang sebagian orang yang sumurnya sudah mulai kering mengharapkan hujan di setiap malam ya. Alhamdulillah, cuaca panas beberapa hari, kalau hujan senang ya, senang kalau lagi di rumah hujan, kalau di luar tidak senang apalagi kalau kehujanan ya. Tapi itulah yang disebut barokah, sehingga dikatakan bahwa apa rahmat yang saat ketika datang orang lari? Apa Pak? Rahmat kalau datang tapi lari, apa? Hujan. Rahmat datang dalam bentuk hujan tapi orang lari, menghindar. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah. Lalu kita harus memahami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa bisa ibadah itu adalah izin. Bisa ibadah itu adalah taufik dari Allah. Bisa melakukan kebaikan itu adalah anugerah yang Allah berikan. Sehingga Bapak Ibu, seandainya nanti ada orang beriman masuk ke surga, sebenarnya bukan karena amalnya. Jadi surganya bukan sebagai balasan atas yang dia lakukan, tapi surga itu anugerah di atas anugerah yang telah Allah berikan. Wah, ini penting Pak. Jadi biar kita tahu adab sama Tuhan. Kalau orang nggak ngerti hakikat ini Pak, kalau dia merasa nih surga itu adalah hasil jerih payah seorang hamba beribadah selama di dunia, maka nanti orang hamba ini akan ngungkit, merasa punya hak di hadapan Allah. Ya Tuhan, mana surgaku, mana balasan yang telah Engkau janjikan? Itu kalau di akhirat. Di dunia, ya Tuhan, saya sudah hijrah tapi hidupku susah terus. Aku udah istiqomah sholat tapi utang makin banyak. Ini siapa? Pola pikir yang menganggap bahwa amalan itu adalah jerih payah setiap individu. Kita merasa ibadah, ngaji, istiqomah, zikir, sholawat itu adalah jerih payah kita Pak. Nyatanya tidak begitu. Kalau kita mikir-mikirnya tidak, Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian, Allah juga yang menciptakan apa yang kalian lakukan ya. Allah yang ciptakan kita, jisim kita, zat kita. Allah juga yang ciptakan apa yang kita lakukan. Apapun, ibadah, ketaatan, semua Allah yang ciptakan. Kalau seandainya Allah ciptakan taat kita, ibadah kita, berarti kan hadiah, bukan jerih payah kita. Loh, kita diizinkan untuk ibadah, kita diizinkan oleh Allah untuk taat. Senang orang yang ibadah ini Pak. Jujur, orang-orang yang hadir di majelis taklim, yang hidupnya mengikuti manhaj nabawi, cara Nabi, bagaimana pola pikirnya Nabi, bagaimana cara Nabi menatap kehidupan, ngikuti jalannya, mesti bahagia. Yang susah orang yang jalan hidupnya itu tidak ngikuti cara Nabi, mesti susah. Boleh diuji. Jadi orang yang bahagia ketika dirinya bisa istiqomah taat, hatinya tenang, hatinya damai. Dia tidak dapat apa yang dia harapkan, dia pun nggak begitu ngotot, nggak begitu galau, nggak begitu sedih.
tenang hatinya. Saat ketika sakit dia menatap bahwa sakit ini adalah menaikkan derajat, dia tidak risau, bahagia. Ketika dia ditimpakan kepadanya musibah, dia menganggap bahwa musibah enggak selamanya. Setiap saat yang kita rasakan dari musibah adalah mengangkat derajat. Dia bersabar, tenang, damai. Mesti bahagia. Bisa sujud di hadapan Tuhan, bahagia Pak. Manusia itu lemah, sehingga dia butuh cari tempat sandaran. Ketika dia sujud kepada Allah, dia sedang bersandar kepada yang selayaknya dia bersandar. Bersandar kepada makhluk rapuh, kecewa. Bersandar kepada harapan kepada selain Allah, kecewa, sedih, galau. Tapi saat bersandar kepada Allah, bahagia. Jadi kita disuruh sama Allah tawakal. Kita disuruh sama Allah untuk ridho atas ketetapannya. Kita disuruh senang hidup di dunia. Betul tak? Kita disuruh sama Allah, sudahlah, perkaramu sekarang lakukan yang terbaik. Urusan akan datang, perkara rezeki, perkara hidup sudah ada jaminan, tenang. Allah nyuruh gitu. Oh, kita dewek yang bikin sibuk kan. Allah nyuruh tenang. Allah nyuruh kita ridho, nerima, sudah. Apa yang Allah kasih jangan engkau tolak, engkau ridho. Artinya Allah kita senang, nyuruh kita senang. Sudah nyuruh senang, nanti di akhirat dikasih surga Pak. Coba bayangin kira-kira. Betul lah, surga itu adalah anugerah di atas anugerah. Bisa dipahami maksudnya. Surga itu anugerah di atas anugerah ketaatan, anugerah kepasrahan, anugerah kecintaan kepada Allah diganti dengan anugerah keindahan surga. Ya Pak. Jadi bagi orang yang sudah lama ngaji Pak, kalau dulu kita ngaji, baru-baru ngaji, ya kita anggap surga itu balasan atas yang kita lakukan ya. Sekarang dah naik tingkat Pak, berubah. Kita rubah cara pikir kita. Surga itu adalah anugerah. Dari apa? Dari anugerah ketaatan, anugerah iman, anugerah istiqomah. Siapa yang milihkan iman? Kalau dari dulu tidak pernah kita milih untuk agama Islam, tiba-tiba lahir dari rahim seorang ibu, siapa yang pilihkan? Kita pernah merasa saya mau rahim ibu itu tidak pernah ya. Kalau kita bisa milih, kita mau rahimnya siapa? Rahimnya Siti Hajar. Rahimnya siapa? Siti Aminah. Rahimnya siapa? Sayyidah Khadijah. Rahimnya siapa? Istri-istrinya Nabi. Kita pengennya gitu dah. Tapi buktinya kita tiba-tiba lahir tidak ada pilihan. Artinya iman adalah anugerah. Ya, iman adalah anugerah. Taat adalah anugerah. Surga adalah anugerah. Jadi jangan sesekali berpikir, ya Tuhan saya ibadah mesti engkau harus masukkan saya ke surga. Siapa kamu? Ya, siapa kita Pak? Tidak punya hak kita atas Allah. Jadi inilah yang harus kita pahami, bahwa ternyata ibadah itu adalah taufik, pertolongan, hidayah dari Allah. Jadi bersyukur Pak. Orang itu selagi sadar yang dia lakukan itu adalah anugerah yang Allah berikan, yang tumbuh rasa syukur. Tapi kalau dia lupa mengatakan semua yang dia lakukan dari Allah, dia akan ujub, dia takjub, dia mengherankan dirinya dan menyombongkan diri. Ya, itu bedanya. Taat sama-sama dilakukan. Satunya taat karena dia sadar ditaatkan, diperbuat ibadah amal soleh. Yang satu merasa taatnya dia yang melakukan. Yang satu mewarisi syukur, yang satu mewarisi sombong. Nah, kita belajar gitu. Duduk alhamdulillah ya Allah. Kalau bukan karena izin darimu ya Allah, kami tidak bisa duduk di sini. Loh, kami tadi di jalan hujanan Pak. Dari Eka Jaya ke hujanan deres. Sholat di jalan. Ini ngaji tidak ngaji sudahlah. Saya niatnya ngaji. Hujan deres. Habis maghrib, ya Allah kalau engkau izinkan ngaji berarti berhenti hujan. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum, berhenti hujannya, berangkat. Sampai Bakung hujan lagi deras. Nah. Tapi ala kulli hal Allah izinkan untuk ngaji ya Pak.
Jadi saya belajar dari jalan tadi, ya Allah Engkau izinkan. Jika Engkau tak izinkan bermasalah, ada masalah. Nauzubillah, entah itu di jalan terpleset, entah apa. Tadi lari sudah mirip Valentino Rossi, Pak. Tipis-tipis lah. Ya alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Khosaisul Ummatul Muhammadiyah yang bercerita masih tentang kekhususan salat, ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hada man nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ataitu lailata usriya bi ala Musa yusalli fi qabrihi 'indal kathibil ahmar. Saya mendatangi saat ketika malam Isra Mi'raj, yang dimana saya diperjalankan oleh Allah, lalu dipertemukan kepada Nabi Musa, yang saat itu Nabi Musa sedang sholat di kuburnya indal kathibil ahmar, di sisi tumpukan pasir yang berwarna merah. Nabi Musa lagi sholat di kuburnya. Ingat kemarin kita sampaikan sudah, Pak, ternyata anugerah terbesar yang Allah berikan bagi seorang hamba saat dia bisa ibadah. Makanya para wali-wali Allah itu kita tahu kisah mereka yang sudah Allah tanamkan kecintaan ibadah dalam hati mereka itu, Pak. Mereka yang dipinta mati, kalau gitu kan, kalau mati pengennya apa? Cepet-cepet pengen melihat surga. Kalau kita mati pengen cepet apa? Memakan buah surga, ya. Betul. Kalau sudah mati pengennya cepet-cepet masuk surga. Tapi bagi orang yang sudah di dunianya Allah cicipi manisnya sujud, pikirannya satu, ya Allah saya pengen dikubur nanti saya tetap bisa sujud ibadah. Karena tidak ada lagi yang nikmat yang lebih indah dari itu, Pak. Nikmat dunia ini itu tidak ada yang lebih nikmat dari sujud. Makanya Syekh Yusri itu pernah ngomong begini, saya ini hidup sudah hampir 70 tahun. 69 tahun beliau ngomong. 69 tahun. Sudah banyak mengalami fase hidup, sedih, ketawa, gagal, sukses, berhasil. Ya, dari hidup susah, dari hidup kaya, dari hidup tidak dikenal sampai hidup dikenal. Apa kata beliau? Tidak ada satupun kenikmatan di dunia melebihi dari indahnya nikmat saat kita sholat sunnah dengan hafalan Quran kita sendiri. Coba bayangin, orang 70 tahun tidak ada kenikmatan, cuma sholat tuh lah nikmatnya, Pak. Loh, kalau kita nikmatnya tidak di situ, belum. Kalau begitu ya kita introspeksi, apa penyakit saya ini? Kok sholat tidak betah, ngaji tidak betah, kalau perkara lain betah. Ya semuanya termasuk yang ngomong begini, Pak, kita introspeksi semuanya. Istighfar, apa banyak dosanya, ngapo sholat kok tidak nyaman. Orang tuh bisa sholat betah nih yang sholat. Nabi SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dijadikan penyejuk diriku adalah dalam sholatku. Nabi itu sesusah apapun beliau sholat. Kenapa? Untuk menjadi satu hiburan ketika seorang hamba bermunajat kepada Tuhan. Itu paling nikmat, ya. Istilahnya gini, anak yang masih kecil ketika dirinya punya masalah di sekolah, balik-balik nangis ngadu ke emaknya, ke pelukan, itu yang paling dia nikmati, ya. Betul lah. Dulu waktu masih SD kita bertengkar sama kawan, bermasalah, kita tidak tahu lagi tempat kita ini mau mengadu. Apa yang kita lakukan? Lari, pas balik langsung nangis meluk emak. Betul, meluk ibu. Kenapa? Tidak ada lagi hal yang lebih indah saat tertimpa kesedihan kecuali kembali kepada yang terkasih dan kembali kepada yang maha melindungi dan maha mengayomi. Balik ke mak, peluk mak, atau bapak, pak. Iya. Bagi kita sekarang nih sudah dewasa ini, nak punya masalah mengadu juga ke orang tua, bebani orang tua. Allah ajarkan kita masih kecil, ketika susah, ketika sedih, diganggu kawan, betinju sama kawan, lari ke ngadu ke bapak. Awas koi aku adu ke bapakku. Nyamannya gitu, Pak, nyamannya gitu.
Nah sekarang kita udah dewasa, sudah beriman lama nih, kenyamanan kita saat mengadu kepada Tuhan. Kapan saat indah saat mengadu kepada Tuhan? Saat lagi sholat, ngadu, ya Allah saya lemah, saya tak berdaya. Nikmat tak tuh? Nikmat, ya. Semoga Allah cicipi di dalam hati kita manisnya sholat. Amin ya rabbal alamin. Wa amma dalilu ala salati salihina fi quburihim. Adapun bukti orang-orang soleh itu salat di kubur mereka. Faqad jaa fil hadits, sungguh telah datang di dalam satu hadits, annal mu'mina yaqulu lil malaikah, sesungguhnya orang beriman itu berkata kepada malaikat, da'uni hatta usalli, tinggalkan saya sampai saya sholat dulu. Kata seorang mukmin yang dirinya ketika mau ditanya malaikat mungkar nakir. Ini orang soleh ya. Sini ya. Amin. Kiapin. Apa nih? Apa ini? Maksudnya nak ngerti mau apa? Apa ini? Oh, enggak balikin HP maksudnya. Firman, agak. Ada tukang ngebor. Di pondok ada tukang ngebor, Pak. Ngebor sampai malam. Da'uni hatta usolli, biarkan diriku sampai saya sholat. Jadi kalau orang rajin ibadah, nanti di akhirat tuh kalau malaikat mau tanya, kaget dulu aku nak sholat dulu. Ya, kalau orang beriman punya mental, Pak. Makanya ketika orang ditanya ketika di alam kubur oleh malaikat mungkar nakir, kan pas orang talqin itu kan gini, kalau nanti datang dua malaikat, idza ja'akal malakanil muwakkalani bika fala yufzi'aka wa la yurhibaka. Ini di dalam talqin ya. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Kalau nanti datang dua malaikat yang diwakilkan kepadamu, maka jangan takut, jangan risau, karena keduanya itu makhluknya Allah. Jadi kok ada orang soleh nanti pas malaikat datang nanya, dan malaikat tersebut sempatnya orang itu jawab, kaget dulu aku nak sholat, itu kan karena saking kuat mentalnya orang beriman ya Pak. Kalau orang yang sedikit imannya ataupun bahkan orang fasik, oh, itu ketemu malaikat sudah gemetar Pak. Jangan salah, saat ketika mencabut nyawa nih kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat Israel, tolong tampakkan kepadaku bagaimana engkau mencabut nyawanya orang kafir. Wah, apa kata malaikat Israel? Jangan, tidak sanggup agak, tidak sanggup. Ya sudah, tidak, aku akan sanggup, aku akan lihat. Kata Nabi Ibrahim, ya sudah, kamu lihat ke sebelah sana. Berubah Israel dalam wujud saat mencabut nyawanya orang kafir. Ketika Nabi Ibrahim melihat pingsan, sudah sadar malaikat Nabi Ibrahim ngomong, seandainya orang kafir tidak punya balasan kecuali hanya melihat wujudmu dalam bentuk itu, maka itu sudah cukup jadi balasan. Bayangin Pak, maksiat puluhan tahun, kafir puluhan tahun, nengok sekali mungkar nakir dalam bentuk wujud asli,
bentuk Israel mencabut nyawa wujud asli saat cabut nyawa orang kafir dah cukup jadi siksa yang memadai. Ya sudah, saya pengen lihat bagaimana engkau mencabut nyawanya orang beriman, orang soleh. Lalu Israel berubah wujud dalam bentuk yang begitu indah. Nabi Ibrahim melihat, Masya Allah, jikalau tidak ada balasan bagi orang beriman kecuali cuma melihat keindahan wajahmu wahai Israel, maka keindahan itu cukup untuk menjadi balasan atas semua yang dilakukan seumur hidup. Indah. Makanya gitu, jangan heran nih melihat kok ditanya Munkar Nakir kaget dulu aku nak sholat, sempet-sempetnya ngomong begitu. Ini yang dihadapi malaikat ini loh. Malaikat biasanya ini megang apa namanya di pentungan. Ini pentungan ini kalau diangkat seluruh penduduk langit bumi tidak tangkat. Cuman malaikat Munkar Nakir yang sanggup. Ini kalau ngempas 7 lapis bumi ke bawah, hanyut ke bawah Pak, ngentam badan kita ini Pak. Siapa nak gemetar? Hah? Coba bayangin, man rabbuka, tidak tahu jawab dintas 7 lapis bumi ke bawah. Itu kayak film-film Naruto betul. Film Naruto, film apa itu kartun ya, bisa diakali. Kartun 100 lapis yang tembus ya nak kalau kartun. Nah, ini asli nyata begitu. Nah, sempat dirinya mengatakan biarkan saya sholat dulu. Artinya apa? Orang beriman ciri-cirinya apa? Dia punya satu keimanan yang kuat. Apa keimanan yang kuat di dalam hatinya? Dia tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Nah, ini yang istimewa. Loh, ini makhluk juga. Dia serem, Allah juga yang ciptakan, kan gitu. Dia tampak besar menakutkan, Allah juga yang ciptakan. Mestilah saya takut kepada yang menciptakan. Fayaquluna innaka sataf'al, lalu malaikat mengatakan innaka sataf'al, engkau akan melakukan itu, kata malaikat, engkau akan sholat. Nah, ya. Al hadis waqad taqaddam, hadis telah lalu sudah kita bahas. Wa asnada Abu Nu'aimin fil Hilyati an Yasar bin Jaish an abihi qala ana walladzi la ilaha illahu, adapun saya dan demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia Allah, adkhaltu Thabitan al-Bunani fi lahdihi wa ma'i Humaidun wa rajulun ghairahu, saya memasukkan Thabit al-Bunani di liang lahat ketika Thabit al-Bunani meninggal. Thabit al-Bunani kelasnya tabi'in, di bawahnya sahabat tabi'in. Jadi tabi'in itu apa? Tidak sempat ketemu Nabi tapi ketemu dengan sahabat Nabi, namanya tabi'in. Kalau sahabat tuh ketemu sama Nabi. Nah itu. Kalau atba'ut tabi'in ketemu sama tabi'in, jelas tidak ketemu sahabat. Kalau ketemu sahabat kelasnya tabi'in. Thabit al-Bunani kelasnya tabi'in, ketika meninggal wa ma'i Humaidun, dan saya, kata Yasar bin Jaish, bersama Humaid dan ada seorang laki-laki yang lain. 3 orang menerima jenazah Thabit al-Bunani di kuburnya. Falamma sawwaina alaihi labin, maka tak kala kami sudah luruskan tanah tersebut, ketika menanamkan, menguburkan, saqatat labinatun, lalu tiba-tiba, ini dalam riwayat versi ini, ketika sudah dikubur tiba-tiba tanah tuh tergerus gitu, tiba-tiba tanah yang sudah ditanam tadi tiba-tiba kok masuk ke dalam. Nampak kondisinya, fa idza bihi yusalli fi qabri, tiba-tiba saya melihat Thabit al-Bunani sedang sholat di kuburnya. Baru ditanam, baru selesai dinaikkan tanah, baru selesai dikuburkan, tiba-tiba tanah itu turun. Pas turun tiba-tiba nampak di situ Thabit al-Bunani lagi sholat. Gak tahu, mungkin posisinya lagi tadinya baring tiba-tiba sholat, jadi tanahnya ke samping itu jadi turun atau gimana, gak tahu. Baru dikubur sholat. Faqultu lilladzi ma'i ala tara, lalu saya berkata kepada orang yang bersamaku, kau nengok tak? Ya, kau lihatkah? Qala uskut, kata orang yang ditanya, diam. Falamma sawaina alaihi wa farraghna ataina banata Thabit, ketika sudah selesai kami tanam lagi Thabit al-Bunani, lalu kuburnya kami naikkan lagi tanahnya.
Ataina, kami mendatangi setelah selesai kami kuburkan yang kedua, kami mendatangi putri Thabit Al-Bunani. Faqulna laha, lalu kami bertanya kepada putrinya Thabit Al-Bunani, maka na'amalu Thabit, apa yang diamalkan sama si Thabit Al-Bunani, apa yang dilakukan sama ayahmu? Qalat wa ma ra'aitum, apa yang kalian lihat memang, kata putrinya. Fa akhbarnaha, lalu kami ceritakan kepada putrinya Thabit Al-Bunani. Faqalat, lalu putrinya menjawab, kana yaqumul laila khamsina sanatan. Thabit Al-Bunani salat malam 50 tahun. Fa idza kana as-sahar, apabila sudah masuk waktu sahur. Kapan waktu sahur? 15 menit sebelum subuh. Jadi kalau ditanya sahur itu kapan? 15 menit sebelum subuh. Jadi sahur itu waktu, bukan makan. Cuman orang sudah jadi istilah, ayo sahur, makan sahur. Sebenarnya sahur itu menunjukkan waktu sebelum subuh 15 menit itu sahur. Jadi orang sahur yang benar itu 15 menit sebelum adzan, bukan jam 1 malam. Itu makan malam namanya itu. Loh, ini serius ya. Jangan diplesetkan ya. Bahasa sahur adalah makan sebelum subuh. Fa idza kana sahar, Thabit Al-Bunani 50 tahun tahajud. Setiap kali dekat waktu subuh, misal tahajud dari jam 4 nih salat atau jam 3 salat sampai dekat subuh, ka qala fi du'aihi, beliau berdoa, Allahumma in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabrihi, ya Allah, jika engkau berikan seseorang bisa salat di kuburnya, fa'atiniha, maka berikan kepadaku. 50 tahun gawe doanya sih kok, Mak. Seandainya ada kesempatan orang bisa sholat di kubur, jadikanlah itu aku ya Allah. Itulah yang diminta 50 tahun. Famakan Allahu liyarudda dzalika doa, maka tidaklah Allah menolak doa tersebut. Dikabulkan sama Allah, baru meninggal langsung sholat. Lalu kita selama ini mintanya apa, Pak? Coba kita rubah. Ya, mintalah apapun kepada Allah, silahkan, minta mudahkan, minta. Tapi satu, minta bisa mencintai Allah, jangan tinggal. Minta bisa cinta kepada Rasul, jangan tinggal ya. Minta bisa istiqomah dalam ibadah, jangan ditinggal. Minta untuk bisa merasakan manisnya ibadah, jangan tinggal. Minta begitu, Pak. Karena kita bisa istiqomah dalam ibadah itu Allah yang izinkan. Kalau tidak Allah izinkan, tidak bisa. Apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ini salah satu doa yang dianjurkan Nabi kepada seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal kalau tidak salah. Wahai Mu'adz, saya mencintaimu, kata Nabi, jangan tinggalkan setelah sholat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggalkan baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Ya Allah, tolong hamba untuk bisa berzikir dan bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. 3. Ya Allah, tolong hamba untuk bisa berzikir kepadamu, bisa bersyukur kepadamu, dan bisa memperbaiki ibadah untukmu. Wah, ini mintanya, Pak. Nabi ngajarin, Pak. Masya Allah, mudah-mudahan Allah juga anugerahkan kepada kita seperti yang dianugerahkan kepada Thabit Al-Bunani. Amin amin ya rabbal alamin. Sekalipun kita tidak layak untuk mendapatkannya. Wa nadhiru dzalika, ada perbandingan yang demikian itu. Sudah jam 9, sudah jam 7 ya. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Isya jam. Ada pertanyaan? Kalau pertanyaan kita jawab pertanyaan, kalau enggak kita lanjut. Ada pertanyaan? Alhamdulillah paham semua.
Wa nadhiru dzalika, dan perbandingan yang demikian itu, perbandingan apa? Perbandingan orang yang ibadah di dalam kuburnya. Tadi kan sholat. Ada lagi contoh di dalam hadis bahwa ada seorang sahabat tuh yang baca Quran di kuburnya. Kok tidak cukup baca Quran di dunia, ternyata pengen juga di kubur baca Quran. Yang baca Quran bukan orang lain yang takziah, nah, itu biasalah. Ini yang di kubur yang lagi baca Quran. Annallahu ta'ala qad akrama ba'dha ibadihi bitalawatil Quran fi qabrih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian hambanya untuk membaca Al-Qur'an di dalam kuburnya. Kama rawat Tirmidzi min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana meriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, berkata, daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khibaan ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun. Ada sebagian sahabat itu yang mukul-mukul tongkat di tanah, tidak sadar ternyata bawah itu adalah kuburan. Fa idza fi insanun, maka tiba-tiba terdengar ada seseorang manusia di bawah itu yaqra'u surata tabarakalladzi biyadihil mulk, baca surah Tabarak, surah Al-Mulk juz 29. Juz 29, 30 ayat tuh Pak. Lagi mukul-mukul tanah, tiba-tiba di bawah itu terdengar ada baca surah Tabarak. Hatta khatamaha, sampai selesai Pak. Baca kok cuman sekilas-sekilas, enggak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak cuman sebatas itu, sampai khatam ya. 30 ayat. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, lalu memberitahu kepada Nabi. Artinya apa? Sahabat ada yang ahli kasyaf, Pak. Ahli kasyaf itu apa? Melihat perkara gaib yang kadang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Tapi apakah kasyaf tanda kemuliaan? Belum tentu. Kenapa? Karena Abu Jahal juga Allah kasyafkan bisa melihat malaikat. Saya tuh sering ceritain kawan-kawan jamaah, ada yang datang ada cerita, saat saya ketemu tadi pas pengajian banyak nian ya berjubah putih dari langit, rame, lebih rame dari yang datang kata. Ada yang ditengokin kayak gitu ya? Saya tidak pernah ditengokin begitu. Nah, cerita kayak gitu Pak. Jadi apakah kita ingkari? Jangan kamu ingkari, itu perkara yang mungkin. Tengok sahabat diperlihatkan bisa nengok orang baca Quran. Kalau orang yang tidak percaya perkara gaib, dia ngomong kau ngigau, ataupun kau jangan terlalu percaya sama orang, gitu dak. Nabi tidak ngomong kau dibohong, masa iya kau dengar orang baca Quran, itu udah mati itu, tidak begitu. Apa jawaban Nabi? Ini jawaban Nabi. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru, lalu datang kepada Nabi lalu memberitahu. Faqala Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu. Dia surah Tabarak adalah surah yang menghalangi dari azab, hiyal munjiyatu, dia adalah surah yang menyelamatkan, tunjihi min azabil qabri, yang menyelamatkan dari azab kubur. Nah, Nabi mengakui, Nabi percaya ada orang ngomong begitu. Jadi kalau sebagian orang ada yang cerita melihat ini, ya sudah percaya saja Pak. Karena itu perkara mungkin, bukan perkara mustahil. Warawa Ibnu Mandah bi isnadihi an Talha bin Ubaidillah qala aradtu mali bil ghabati fa adrakani al-lailu fa awaitu ila qabri Abdullah bin Hizam fa sami'tu qira'atan min al-qabri ma sami'tu ahsana minha. Dari Talha bin Ubaidillah berkata, lalu saya ingin mencari hartaku saat ketika saya berada di tengah gurun pasir. Lalu tiba-tiba saya sudah menemui malam. Fa'awaitu ila qabri Abdullah bin Hizam. Tiba-tiba saya beristirahat di dekat kuburannya Abdullah bin Hizam. Fasami'tu qira'atan minal qabri. Lalu saya mendengar ada bacaan dari kubur, ma sami'tu ahsana minha. Bahkan saya tidak pernah mendengar suara yang lebih indah darinya. Jadi dia lagi mencari sesuatu,
Tiba-tiba pas Syarif datang malam, ada istirahat bela di sini dekat kuburnya Abdullah bin Hizam. Ketika itu pas lagi istirahat di dekat kubur, terdengar suara bacaan Al-Quran yang merdu sekali, yang bahkan selama hidup dia tidak pernah dengar yang begitu. Melihat orang-orang yang hidup di dunia itu tidak pernah melihat yang begitu. Fajitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu, lalu saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya ceritakan kepada Nabi perihal itu. Faqala dzalika Abdullah, apa jawaban Nabi? Itu adalah hamba Allah. Alam ta'lam anna Allah qabada arwahahum, tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya Allah telah mencabut nyawa mereka, telah memegang ruh mereka. Faja'alaha fi qanadila min zabarjad wa yaqut, lalu Allah jadikan ruhnya itu di dalam wadah yang tercipta dari perkara yang indah, zabarjad dan yaqut, permata, intan. Jadi ada satu wadah indah, ruhnya itu dimasukkan ke dalam itu kalau orang sudah meninggal, orang soleh. Wa 'allaqaha wasatal jannah, dan digantungkan itu di tengah-tengah surga. Artinya apa? Orang itu kalau soleh meninggal walaupun dikubur, sejatinya ruhnya sudah dimasukkan surga sama Allah. Makanya minta, ya Allah jadikan hamba orang soleh, jadikan hamba orang baik, minta sama Allah gitu ya. Fa idza kana al-lailu, apabila di waktu malam, ruddat ilaihim arwahuhum, kalau sudah waktu malam ruhnya dikembalikan ke kubur. Makanya orang kenapa kalau dikubur siang berani, malam tidak berani? Karena malam itu ruhnya sudah dikembalikan. Oh iya, perasaan tidak enak dikubur kalau malam-malam ya. Orang siang-siang berani, pede, malam-malam agak kayak mana gitu. Walaupun sebenarnya tidak ngapo-ngapoin lah. Fa idza kana al-lailu ruddat ilaihim arwahuhum ila makaniha allati kanat, lalu apabila di waktu malam ruhnya dikembalikan ke tempatnya yang semula. Nah ini, jadi orang soleh itu ruhnya itu sudah diikat di tengah-tengah surga, di tempat yang indah. Kalau waktu malam dikembalikan, begitu terus. Sejatinya itu orang soleh. Jadi orang soleh itu setiap hari dimasukkan ke surga. Kalau orang biasa ruhnya di alam barzakh. Kapan dia akan kembali ke kubur? Kembali ke kubur setiap Kamis sore. Kamis sore dikembalikan. Makanya kita kalau mau ziarah, khususnya orang tua ya, yang bukan kategori seorang aulia atau seorang ulama apa, ziarahnya sore Kamis, malam Jumat, Jumat sampai malam Sabtu. Karena ruhnya sedang dikembalikan di kuburnya. Selebihnya ruhnya di alam barzakh. Jadi ketika datang ke kubur, ngucapin salam, dia pun jawab salam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tahu Pak, karena sejatinya kenalnya orang tua kita setelah meninggal jauh lebih kenal daripada kenalnya dulu semasa hidup. Tapi salahnya banyak orang begini, pas lagi di dunia cari perhatian orang tua, sudah mati kayak tidak ada orang tuanya. Ya enggak? Kita itu Pak ngunjungi orang tua kalau waktu hidup setahun sekali. Waduh, kayak mana nih anak, jahatnya anak. Tapi kalau sudah meninggal tidak peduli. Setahun 2 tahun tidak dikunjungi tidak masalah. Setahun 2 tahun tidak pernah dikasih hadiah tidak masalah perasaan kita. Padahal dia nangis di sana nunggu itu. Percaya tidak? Masuk kubur. Nah, tidak percaya masuk kubur dulu. Ya, jadi minimal Pak, jangan lepas kirimkan doa untuk semua orang tua, kirimkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahuma, Allahumma ighfir liwalid. Jangan lupakan doa, sedih hati mereka itu ya. Sedih kalau tidak didoakan. Ya sedih. Apalagi kalau nengok anak-anaknya maksiat di dunia. Waduh, terpukul ya. Orang hidup di dunia ini nengok anaknya tidak ibadah, sedih. Sama-sama masih hidup, tidak ngerti hukum akhirat itu seperti apa. Tidak ngerti surga tuh kayak mana, neraka tuh kayak mana, nggak ngerti. Sedih kita Pak nengok anak cucu maksiat, tidak mau sholat, gawinya apa ya, sedih. Tidak usah itu, nengok kawan belah yang tidak ibadah, sedih hati Pak.
Lalu bagaimana kalau orang sudah dikubur, sudah ditampakkan surga itu kayak mana, sudah ditampakkan neraka itu kayak mana? Nengok orang ini maksiat, waduh kayak mana Pak? Tepukulnya orang tua melihat anaknya. Makanya bakti paling besar seorang anak kepada orang tua, yaitu saat ketika orang tua sudah meninggal, dirinya kembali kepada Allah. Itu hadiah terbesar bagi orang tua. Tidak peduli kamu pangkatnya apa anak, kalau sudah mati. Tidak peduli kamu kerja apa, tapi selagi kamu taat kepada Allah, itulah pangkat tertinggimu di sisi orang tua. Kalau lagi hidup senang ya, wah, jadi jenderal, oh bangga anakku jadi jenderal, aku anakku. Ya. Kama dzakarahu Ibnu Rajab Al-Hambali, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim والتف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم أخلص لنا في أعمالنا. اللهم علمنا الأدب معك والأدب مع رسولك والأدب مع مخلوقاتك أجمعين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.